Topik kita hari ini A to Z tentang sunscreen, tentang proteksi matahari lah ya kita lebih tepatnya. Jadi kalau kita mau mulai ngomongin tentang proteksi terhadap matahari, kenapa sih kok matahari kayak kesannya tuh kayak negatif banget gitu ya? Padahal matahari itu penting banget ya. Matahari itu penting buat lifting kehidupan kita, esensial banget kan, dan juga lifting semangat dan mood kita itu juga apa sampai ada studi penelitiannya tuh matahari meningkatkan mood dan mengurangi stres tuh ada teman-teman. Jadi matahari itu sangat esensial bagi kehidupan kita. Dan yang kedua, matahari ini, sinar mataharinya pun tuh ternyata punya manfaat untuk beberapa penyakit kulit bahkan. Pernah dengar dong kayak radiasi UVA kalau di rumah sakit gitu ya. Ada beberapa penyakit tertentu justru yang membutuhkan radiasi dari sinar UV gitu. Nah, bahkan kita pun kalau misalnya waktu zaman COVID kemarin kan juga sangat dianjurkan ya untuk keluar kena sinar matahari gitu kan supaya bisa terbentuk untuk membantu kita untuk sintesis vitamin D yang kita butuhkan untuk meningkatkan imun tubuh gitu kan. Jadi matahari bukan berarti kita tuh melawan matahari karena kita juga butuh ya namanya matahari. Tapi memang matahari juga memiliki efek buruk gitu kan bagi kulit, memiliki efek samping. Misalnya dia tuh menyebabkan terjadinya sunburn. Jadi kalau misalnya di Bali nih ya kita sering lihat kayak khususnya kayak orang yang kulit putih ya, bule-bule itu berjemur, sunburn-nya tuh sampai merah-merah yang perih banget gitu ya. Itu kan terjadi karena sengatan matahari dan juga ada beberapa jenis alergi orang yang memiliki alergi gitu ya terhadap sinar matahari. Nah, matahari juga terkenal sebagai pembangkit radikal bebas yang nomor satu ya. Jadi radikal bebas itu kan eh, penyebab utama sebenarnya dari apa? Dari aging, ya kan? Sama kayak kita ngomongin oksigen, ya. Oksigen itu kayak ada dua belah pisau gitu. Di satu sisi kita organ-organ kita hidup tuh karena oksigen, tapi mati pun karena oksigen, teman-teman gitu. Karena ketika dia hidup dia akan menua terus kan, gitu. Tanpa oksigen dia tidak bisa hidup, tapi dengan oksigen juga dia pelan-pelan akan mati gitu. Nah, radikal bebas pun itu tuh termasuk eh, apa namanya yang memiliki efek buruk itu gitu. Jadi kayak matahari kita butuh, tapi radikal bebas itu membunuh membunuh kita pelan-pelan juga gitu ya, dan juga yang bikin kulit kita juga jadi menua gitu ya. Nah, paparan sinar matahari yang berulang-ulang juga bisa menyebabkan photoaging namanya. Jadi photoaging itu tuh tanda-tanda penuaan dini yang muncul. Jadi kayak misalnya kerutan gitu ya, terus juga eh, tanda-tanda penurunan kolagen, penurunan elastisitas kulit itu semuanya bisa disebabkan karena sinar UV, khususnya sinar UVA gitu ya. Nah, sinar UV juga bisa menyebabkan lambat launnya eh, yang kita sering dengar itu adalah skin cancer gitu ya, kanker kulit. Makanya kayak kita tahu negara yang paling banyak skin cancer kasusnya itu adalah Australia gitu ya. Karena memang suku asli Australia itu nih ini lucu-lucuan ya teman-teman ya. Suku asli Australia itu kan aborigin ya, di mana kulitnya tuh agak-agak kayak orang Papua gitu. Tapi sedangkan Australia banyaknya orang kulit putih gitu kan. Jadi yang paling banyak kena kanker kulit tuh dari data yang aku baca gitu ya terakhir tahun kemarin itu adalah Australia gitu ya. Jadi memang penyebab utama dari skin cancer itu tuh ya sinar matahari, apalagi jika kulitnya itu putih banget gitu ya, fair skin. Nah, kita lihat sinar UV nih. Kita kenalan sama sinar UV. Jadi ada tiga jenis sinarnya dari matahari ini. Ada UVC, tapi UVC itu nggak hanya masuk lapisan ozon, dia nggak sampai lapisan bumi. UVB itu 5% masuk ke dalam bumi. Sedangkan UVA itu tuh lebih banyak lagi, 95% dia tuh masuk ke bumi gitu ya. Nah, terus gimana kalau ke kulit? Nah, UVA kalau kita lihat nih, UVA itu ya masuk tuh sampai ke lapisan dermis, sampai lapisan yang tengah kulit itu loh teman-teman, ya. Sedangkan kalau UVB itu tuh sampai epidermis. UVC karena nggak masuk ya, ya nggak masuk gitu ya ke dalam gitu. Jadi
apa bisa kita lihat kenapa kok UVB itu kan burning ya, alias kebakar efek utamanya gitu. Karena dia memang sampai epidermis nih gitu. Jadi UVB apa efeknya ke kulit adalah burning, kebakar kulitnya. Karena memang sampai si epidermis doang, dia nggak sampai ke lapisan kulit yang kedua. UVA itu sampai ke dermis, sampai ke lapisan yang kedua gitu ya. Jadi lebih panjang apa gelombangnya. Itulah yang menyebabkan photoaging tadi. Jadi kayak kolagen-kolagen elastin kita, DNA sel kita jadi rusak gitu. Itu yang menyebabkan kita jadi menua lebih cepat gitu. Ada nggak yang pernah sempat skin check gitu ya? Kok kulitku lebih tua daripada aslinya gitu ya, daripada umurku. Nah, itu Kelewat ya, kebanyakan Pak. juga Oh, dari oh, apa namanya radikal oh iya iya. gitu ya. Oke. Nah, lalu pertanyaan yang kedua lagi untuk membantu teman-teman memahami juga kok, tapi kulit kita bisa punya warna sih. Kenapa kulit kita bisa warnanya beda-beda gitu kan? Karena ada si sel ini nih teman-teman, namanya melanosit, ada di dalam epidermis ini. Inilah yang memproduksi melanin gitu. Jadi melanin ini kasih warna ke kulit kita, ke mata kita, ke rambut kita gitu. Dan dia sensitif banget terhadap matahari. Jadi ada dua jenis kan melanin itu ya teman-teman ya. Ada eumelanin dan ada fomelanin namanya. Jadi kalau fomelanin itu warnanya tuh merah kekuningan. Kalau eumelanin warnanya coklat kehitaman gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia fomelaninnya yang banyak, oke, biasanya dia tuh kulitnya putih banget gitu. Karena nggak ada pigmen kuning ke coklat kehitamannya ini gitu. Jadi benar-benar merah banget kekuningan gitu. Nah, kalau fomelaninnya aja yang banyak, dia nggak punya eumelanin. Nah, sedangkan yang memproteksi kita terhadap matahari adalah si eumelaninnya ini, jenis pigmen yang warnanya agak kecoklatan ini, gitu. Ya, jadi apa namanya? Makanya kalau misalnya kita lihat orang yang rambutnya merah kayak penyanyi Ed Sheeran atau kayak Prince Harry gitu ya, dia kan rambutnya merah tuh. Nah, artinya dia jenis melanin faux-nya ini tuh yang warna merah kuningnya tuh terlalu banyak gitu. Jadi dia nggak bisa tanning, susah banget tanningnya karena memang jenis melaninnya beda gitu. Sedangkan kalau kita eumelanin kita nih yang bersifat proteksi itu tuh banyak. Jadi ketika kita kena matahari, produksi eumelanin kita yang warnanya coklat kehitaman nih banyak gitu ya teman-teman ya. Itu yang menjelaskan warnanya kenapa beda-beda sih warna kulit orang gitu ya. Nah terus kenapa bisa tanning? Kenapa kulit kita bisa tanning gitu ya? Gimana caranya tanning? Nah jadi ini kan yang kayak gurita ini namanya melanosit ya. Tadi aku bilang sel yang ada di epidermis kita yang lapisan yang paling atas. Nah, ketika kita kena matahari, si melanosit ini akan mengeluarkan pigmen melanin, teman-teman, ke seluruh sel. Nah, jadilah kulit kita jadi ada pigmennya, warnanya. Tapi kalau semakin dia produksinya, semakin dia sensitif matahari, semakin produksinya banyak. Makanya kita jadi kita tanning gitu kan, lebih gelap gitu ya. Nah, jadi penggelapan pada kulit karena produksi melaninnya banyak, tapi lama-lama dia kan di atas ini akan terjadi pergantian sel kan. Jadi lama-lama jangan jangan khawatir gitu ya. Tanning itu tuh nggak lama-lama. Setelah dia di atas nanti dia akan ganti kulit kan. Yang lapisan atas akan terganti. Makanya tanning tuh paling kita 2 minggu sampai 1 bulan. Habis itu kulit kita akan balik lagi ke warna aslinya. Gitu. Jadi ini untuk pemahaman teman-teman gimana sih proses terjadinya kulit kita berwarna terus tanning gitu ya. Nah, jadi kalau ngeliat kayak gitu, apakah setiap orang memiliki resiko yang sama terhadap sinar UV? Enggak dong ya. Karena tadi kan ada yang punya banyak faux-melanin yang warna merah kuning, ada yang banyaknya eumelaninnya gitu. Jadi ketika kita warnanya lebih gelap nih ya, kita langsung aja lihat scale-nya ya, levelnya. Semakin dia warnanya gelap, semakin dia tuh tidak terlalu sensitif terhadap matahari gitu. Tapi semakin warna kulitnya putih ya kan, fomelaninnya itu yang tinggi, dia akan lebih sensitif terhadap matahari.
Jadi kita ada bersyukurnya juga ya, punya kulit agak-agak tanning gitu kan, bisa tanning. Karena apa? Si pigmennya tadi, warna kita tadi itu akan menyerap sinar matahari, jadi kulit kita nggak langsung kebakar, teman-teman. Gitu, nggak langsung kebakar karena diserap sama pigmen kita itu. Lah, kalau dia tipe 1 tadi, yang dia nggak punya si eumelanin, nggak punya warna coklat kehitaman itu, dia mau menyerapnya bagaimana? Sinar mataharinya nggak bisa menyerap, orang dia nggak bisa tanning, ya kan? Jadi langsunglah ke kulitnya, langsunglah kebakar, gitu. Jadi resiko penuaan dini, resiko dia kebakar, resiko kanker kulitnya lebih tinggi di kulit yang fomelaninnya tinggi, di kulit yang putih banget gitu ya, yang sulit tanning. Jadi itu kayak selama ini terjawab kan, kayak kok bisa ya kalau kadang yang kalau bule-bule itu kok kelihatan lebih keriput dibanding kalau orang Asia, orang Indonesia kok kayak lebih awet muda. Itu terjawab ya teman-teman ya, kenapa ya? Oke, semoga nggak terlalu jelimet. Nah, terus gimana caranya membaca SPF dan PA++ itu gitu ya, yang ada di produk. Jadi SPF itu faktor yang menentukan tingkat perlindungan terhadap sinar UVB tadi, supaya nggak sunburn. Oke? Nah, kalau dia SPF 1 sampai 14, artinya proteksinya rendah, teman-teman. Oke? Kalau misalnya dia SPF-nya 15 sampai 29, artinya proteksinya sedang. Oke? Kalau dia SPF 30 sampai 49, artinya proteksinya tinggi. Nah, kalau dia SPF 50 ke atas, proteksinya itu artinya sangat tinggi. Oke? Nah, sedangkan kalau PA itu adalah faktor yang menentukan perlindungan terhadap sinar UVA. Gitu. Jadi kalau kita lihat PA plus artinya proteksinya rendah. Kalau plusnya 1. Kalau plusnya 2 artinya sedang. Kalau plusnya 3 artinya tinggi. Kalau plusnya 4 artinya sangat tinggi. Begitu ya teman-teman ya. Apakah SPF artinya juga nggak bisa melindungi dari UVA? Bisa juga, apalagi kalau dia sudah 50 ke atas, itu ada perlindungannya juga terhadap sinar UVA gitu. Tapi mungkin tidak diujikan secara spesifik ke sinar UVA, makanya nggak ditulis PA-nya. Itu kan pertanyaannya terhadap Optimals ya. Makanya nggak ada dibilang melindungi dari sinar UVB dan UVA, tapi memang tidak ada klaimnya PA plus berapa karena memang tidak diujikan khusus spesifik terhadap UVA-nya, makanya nggak bisa diklaim. Tapi bukan berarti tidak memiliki proteksi terhadap UVA ya, tetap dia bisa melindungi dari sinar UVA. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau tipe sunscreen gimana cara membedakannya? Jadi ada yang namanya physical sunscreen, ada yang chemical sunscreen. Mohon maaf teman-teman jangan dicoret-coret ya, boleh dihapus. Nah, makasih. Ada chemical sunscreen dan juga ada hybrid sunscreen. Jadi kalau physical sunscreen artinya tuh ketika kita pakai ya kan sunscreennya ini. Nah, terus ada nih sinar UV masuk ke kita. Nah, si sunscreen ini akan memantulkan kayak mirror gitu ya, akan memantulkan. Jadi dia mental lagi gitu loh ya, memantulkan sinar UVA dan UVB. Nah, sedangkan kalau chemical sunscreen dia tuh betul-betul mendeaktivasi. Jadi mendeaktivasi itu artinya apa ya? Menonaktifkan gitu. Jadi ketika kita pakai sunscreen, nah ada sinar mataharinya masuk, dia akan diserap sama si sunscreennya ini lalu tidak aktif. Jadi artinya dia tidak menyerap ke dalam kulit. Tidak bisa menyerap ke dalam kulit gitu ya. Karena diserap sama sunscreennya dan dinonaktifkan. Oke, itu kalau chemical sunscreen. Nah, kalau hybrid sunscreen itu kombinasi proteksi dari filter, dia menggunakan filter jenis chemical, menggunakan juga filter apa namanya jenis dari physical. Nah, apa aja sih untuk menentukan ya kan kalau mau baca ingredients nih, kita mau baca ingredientsnya apa sih yang bikin ini tuh physical sunscreen, apa yang bikin ini tuh chemical sunscreen. Ini aku udah cantumin juga ya di gambar. Jadi kalau physical sunscreen biasanya dia tuh filternya
Jadi filternya namanya zinc oxide atau titanium dioxide. Kalau misalnya chemical sunscreen, itu dia filternya menggunakan oxybenzone, avobenzone. Ini salah satu ya, bukan berarti dia pakai semua. Octocrylene, homosalate, atau octinoxate. Jadi itu kayak biasanya kalau dia mengandung itu artinya dia chemical gitu. Kalau dia pakai titanium dioxide berarti artinya dia physical gitu. Jenis filter yang dipakai. Karena sunscreen sebetulnya ya adalah filter teman-teman ya. Gitu loh, makanya dipakainya kapan? Paling terakhir kan setelah makeup. Sebelum makeup kan, tahapan terakhir setelah skincare kita terakhir sebelum makeup pasti sunscreen karena memang dia isinya filter gitu loh. Entah dia physical filter atau chemical filter atau hybrid. Jadi dia akan bikin filter yang bikin screen di kulit kita supaya menghindari dari menjaga dari matahari yang masuk. Gitu loh logikanya ya. Oke, jadi filter. Nah, tadi apa yang Mbak Nat bilang tuh bener banget ya. Jadi nggak bisa kayak memang nggak bisa apa namanya disamain tuh kayak sunscreen sama filter yang ada di moisturizer. Karena kan memang kalau di sunscreen itu full filter kan, itu filter bener-bener filter yang diformulasiin khusus menjadi filter. Sedangkan kalau yang di pelembab itu kan memang ada dimasukkan filternya, tapi dia juga ada pelembabnya dan lain-lain kandungannya gitu kan. Jadi tetap berbeda, tapi kita tetap bisa memanfaatkan selling point-nya itu dari sisi proteksinya tuh apa sih? Karena nggak semua pelembab juga punya sisi proteksi kan ya. Jadi tetaplah kita bisa buat modal jualan ya. Nah, lanjut. Sekarang aku pengen kasih tahu day cream dari Novage. Jadi seluruh day creamnya Novage itu punya protection ya teman-teman ya, punya SPF gitu. Nah, kalau kita lihat Novage Brilliance itu SPF-nya 30, Skinergize itu SPF-nya 30, E-Collagen SPF 35, dan Ultimate Lift 15. Ayo kita ingatkan apa namanya ini kita. Ingatan kita tadi kalau SPF 15 artinya perlindungannya apa? Rendah, sedang, atau tinggi? SPF 15 sedang. Oke. Kalau SPF 30, SPF 30 tinggi. Betul. Oke, berarti yang rendah di sini hanya Ultimate Lift ya. Tapi selebihnya SPF-nya itu proteksinya itu termasuk tinggi gitu. Nah, jenis yang dipakai adalah titanium dioxide, artinya physical sunscreen. Nah, bagusnya apa sih kalau physical sunscreen gitu dibandingkan misalnya chemical gitu ya. Nah, kebanyakan titanium dioxide itu digunakan di sunscreen untuk kulit sensitif gitu. Jadi kalau jenis titanium dioxide atau physical sunscreen itu tuh banyak direkomendasi untuk kulit sensitif gitu. Karena banyak sekali apa namanya kalau jenis orang ini ya kalau beberapa jenis apa orang dengan kulit sensitif itu ada banyak yang alergi dengan chemical filter gitu. Jadi titanium dioxide itu banyak dipakai sama dermatolog apa dokter-dokter juga ya sebagai campuran di krim dan lain-lain. Biasanya gitu memang ya. Dan dia juga lebih karena dia fisikal kan jadi dia lebih kelihatan warnanya. Biasanya kalau dia kualitasnya jelek itu white cast banget gitu. Tapi karena ini gitu kan kita ada campuran di pelembab ya kan dan apa kualitasnya pasti Oriflame bagus makanya dia nggak white cast gitu. Ya. Nah, terus selling point yang bagus yang mau aku bilang apa teman-teman? Kalau kita ada ini. Kalau kita ada proteksi ini selain SPF-nya perlindungannya cukup tinggi ya, itu apa namanya dia bukan hanya SPF-nya ya kan, kita bahas satu-satu ya. Tapi proteksi mataharinya juga ada dari kandungan biosaccharide gumnya. Kita bahas dari si Skinergize ini dulu deh. Jadi si biosaccharide gum ini itu tuh adalah anti pollution. Ini tuh selalu ada di Oriflame ini tuh anti pollution ini. Karena kayak tadi aku bilang radikal bebas bukan hanya matahari, tapi juga dari polusi.
Makanya perlindungannya tuh optimal banget. Udah ada SPF-nya, SPF 30, ada anti pollution-nya dari biosaccharide gum dan juga ada vitamin A-nya gitu. Dan sering nggak sih dengar teman-teman kalau misalnya orang tuh nanyain kalau mau retouch sunscreen gimana sih Kak, kan ribet ya, harus pakai pelembab lagi, harus pakai sunscreen lagi. Nah sedangkan kalau misalnya kita cuman nggak terlalu intens gitu ya sama matahari, kita cuman di dalam kantor gitu kan, atau WFH di rumah gitu kan, kita butuh SPF 30 di day cream mungkin sudah cukup gitu di dalam misalnya Novage Skin Energize ini gitu ya. Nah, untuk retouch sunscreen itu jadi mudah karena apa? Setelah cuci muka dia pakai pakai pelembab terus udah ada langsung ada SPF-nya gitu. Jadi nggak dua kali job gitu loh. Ya, jadi itu bisa menjadi alternatif bagi orang yang bekerjanya di indoor gitu. Maksudnya nggak terlalu aktivitasnya bukan kayak berenang olahraga gitu ya, kayak yang harus retouch-nya bener-bener sunscreen terus gitu kan. Tapi bisa jadi alternatif ini gitu kan, habis cuci muka mau retouch sunscreen, yaitu udah sekaligus sama pelembabnya gitu. Ya, jadi itu bisa menjadi selling point juga mungkin yang ditawarkan ketika menawarkan produk ini. Oke, dan gak hanya anti pollutionnya tadi nih, dan vitamin E yang melawan radikal bebas dari efek dari matahari dan polusi, dia juga kan kayak kita tahu ya di dalam Skinergize ada taurin dan acai plant stem cell extract yang bisa mengoptimalkan sel-sel kulit kita supaya tanda-tanda awal penuaan, terus juga kulit kusam ya kan, dehidrasi itu bisa diperbaiki gitu. Jadi udah jelas apa manfaatnya selain si ini tadi gitu, selain si proteksi terhadap matahari ini tadi gitu ya. Di dalam Brilliance juga SPF 30 gitu kan. Dengan City Shield SPF 30 plus juga dia ada biosaccharide gumnya, mungkin aku lupa untuk masukin juga ya, ada anti pollutionnya juga untuk proteksi terhadap radikal bebas tadi ya kan. Dan juga dia malah ada si skin tone regulatornya dan reward plant stem cell extractnya yang membantu mengurangi flek hitam. Kita tahu dong, kita bisa tawarin juga dong selling point-nya ketika dia bilang, iya aku tuh soalnya sering kena matahari terus jadi flek. Oh, kebetulan banget gitu. Kita punya day cream ya kan, yang bisa menambahkan perlindungan proteksi dari kamu yang lebih menyeluruh gitu. Kadang kalau misalnya kamu pakai sunscreen gitu kan, misalnya dia pakai sunscreen gitu, terus dia nggak retouch dan lain-lain, itu kan proteksinya berkurang ya. Tapi dengan kita menggunakan day cream yang mengandung SPF itu menjadi proteksi tambahan gitu. Apalagi ada anti pollution-nya yang bisa melawan radikal bebas, plus ada kandungan skincare-nya juga yang bisa merawat flek hitam coba. Jadi kayak proteksinya bertambah banget dan itu benar-benar nggak dosa gitu ya. Malah akan beruntung banget kalau misalnya kita memiliki proteksi tambahan. Oke, semakin banyak proteksi layernya itu semakin baik karena sunscreen itu gampang banget lumer juga kan, ya. Berikutnya dari e-collagen yang SPF 35. Sama ada biosaccharide gumnya juga. Jadi udah SPF 35 nih tinggi, dilawan juga efek radikal bebas. Jadi benar-benar fokus sekali untuk melawan apa namanya dampak anti aging, dampak dari aging dari radikal bebas itu tadi ya. Jadi benar-benar fokus banget melawan itu. Dan juga dia bisa membantu melembabkan kulit hingga 8 jam, tetap terjaga kelembapannya, dan juga ada Edelweiss Phytocell dan 3 jenis peptide ini yang membantu mengurangi kerutan-kerutan halus di kulit kita. Kerutan dan garis halus, sorry, ya, di kulit kita. Oke, jadi itu dia tadi selling-selling poinnya ya yang bisa kita tawarkan gitu kan ya, termasuk ini juga SPF 15 memang cukup sedang ya kan. Jadi tapi tetap tadi kita bilang SPF tambahan di dalam pelembab itu akan menjadi proteksi ekstra ya kan yang dibutuhkan oleh kulit yang benar-benar nggak dosa gitu ya. Jadi mungkin dia akan tadinya dia pakai sunscreennya mungkin kurang banyak atau proteksinya kurang bagus, dengan adanya si SPF 15 di dalam krimnya itu justru akan menambah proteksi, dan bukan hanya proteksi malah tapi manfaat ke dalam kulitnya, ya kan?
Misalnya di Ultimate Lift bisa bantu kontur wajahnya tampak lebih lifting gitu kan, lebih kencang, lebih plumpy kulitnya. Jadi bener-bener nggak ada ruginya gitu. Kita tetap bisa jualan teman-teman ya. Bisa tetap kita tawarkan untuk ekstra benefit ke kulit, ekstra proteksi. Kalau dia memang pemakai sunscreen banget gitu. Tapi kalau dia ibu rumah tangga atau orang kantoran di dalam rumah, kita bisa tawarin banget tuh tadi yang SPF-nya lumayan tinggi ya. Skinergize, Brilliance gitu ya. Nah, terus kalau Optimals gimana? Kalau Optimals itu jenis filternya yang digunakan itu adalah chemical sunscreen. Beda sama Novage tadi ya, teman-teman ya. Jadi jenis di Even Out dan Age Revive adalah nama filternya adalah Homosalate, dia pakainya dan Octocrylene. Ini jenis chemical sunscreen. Oke. Di Even Out itu SPF 20, di Age Revive itu SPF 15. Oke. Sorry, aku bantu mute dulu ya. Nah, jadi seperti kita tahu selain SPF 20 ada lagi kan si Biosaccharide Gum-nya kan ya, si Polu Protect yang benar-benar ini khasnya di Oriflame deh. Membantu melindungi kulit dari dampak buruk polusi alias radikal bebas. Itu penting banget loh. Jadi gak kalah penting sama proteksi SPF gitu. Ya, jadi bukan hanya SPF atau sunscreen aja, tapi efeknya kan at the end of the day itu radikal bebas kan. Nah, radikal bebas ini ada ingredientnya lagi di dalam produk kita yang bisa melawan itu, gitu ya, itu si Polu Protect. Oke, belum lagi ekstra manfaat ke kulitnya itu ada bright tone ya kan, dan juga vitamin C di dalam di dalam Even Out ini yang bisa membantu mencerahkan kulit, membantu meratakan warna kulit dan juga mengurangi flek-flek hitam gitu. Gak hanya dari ini juga ada vitamin E-nya lagi untuk antioksidan tambahan dari cranberry seed oil yang melawan radikal bebas itu. Jadi dijamin kayak apa namanya yang kita nggak mau dari sinar UV apa sih? Ya kan? Kayak tadi kan aging, terus flek. Nah, ini membantu banget untuk melawan itu gitu loh. Ya, jadi apa hal yang diberikan sama sunscreen kalau misalnya kita tambahkan ini itu akan lebih menambahkan proteksi dan lebih masuk ke targetnya langsung gitu loh. Ya. Jadi kita bisa masuk dari situ. Dan juga untuk Optimus Age Revive ada apa aja sih di dalamnya? Pertama, dia itu bisa meningkatkan pengencangan dan elastisitas kulit ya dan juga memicu perbaikan skin barrier dan regenerasi sel kulit supaya lebih lancar. Karena ada apa? Karena ada multi renewal aid namanya, kita sebutnya. Yaitu plant sterols dari sea buckthorn ya. Sea buckthorn itu sejenis tanaman ya. Dan juga oh ya, sea buckthorn itu juga kaya akan vitamin C. Oke, itu notes juga. Polypeptide dari tanaman winter pea juga. Oke. Nah, dia juga masih ada lagi si Polu Protect-nya tetap ada. Jadi proteksi terhadap radikal bebas masih ada juga selain SPF 15 dari Polu Protect-nya ini juga. Oke. Dan antioksidannya ditambahin lagi teman-teman. Membantu melawan dampak dari radikal bebas dan mencegah penuaan dini dari apa? Dari flavonoids, dari red currants. Jadi kalau kita tahu ada black currant, ada ya dua black currant ini ada red currants yang memang khas banget dari Swedia gitu ya. Oke, lanjut lagi. Produk berikutnya masih ada nggak? Masih ada ya, yaitu Glow Essentials dengan SPF 10. Oke. Ya memang apa nggak banyak gitu ya, nggak banyak SPF-nya, tapi sekali lagi semua ini tuh bisa sangat membantu menambahkan proteksi ya, belum lagi ingredients lainnya yang bisa membantu melawan efek radikal bebasnya itu dari matahari, oke, dan juga polusi. Jadi si Glow Essentials ini mengandung vitamin B3 atau nama lainnya niacinamide ya, yang bisa bikin skin barrier kita tuh lebih kuat, yang bisa meratakan warna kulit dan juga dia itu bikin makanya kulitnya tampak lebih halus, lembut, glowing, oke? Dan antioksidan efek antioksidannya juga ditambah dari kandungan vitamin E, oke? Yang bisa melawan
radikal bebas dan jadinya mencegah terjadinya penuaan dini juga gitu ya. Nah, SPF 10-nya itu dia jenisnya chemical sunscreen. Jadi filternya dia menggunakan octocrylene. Oke? Cukup jelas di sini ya teman-teman ya. Nah, terus nggak hanya dari pelembabnya bisa kita tawarin, bahkan ya kita juga bisa tawarin make up. Oke? Jadi sekali lagi kita akan bilang, oke, kamu butuh proteksi tambahan yang baik karena mataharinya gila. Kamu kalau misalnya nggak cukup sunscreen, apalagi kamu males touch, males apa retouch gitu ya. Ya berarti proteksi kamu tuh terhadap luar dan di dalam harus ditambah, yaitu dengan apa? Bisa solusinya dengan menggunakan pelembab yang ada SPF-nya gitu kan, dengan ada antioksidannya juga, plus make up-nya pun. Oke, make up-nya pun akan menambah proteksi tambahan yang nggak kalah tinggi. Oke, nah ini adalah 3 kita bisa bilang foundation ya, yang satu CC cream. Oke, yang mengandung SPF. Jadi kayak ada The One Everlasting Sink dengan SPF 30, ada The One Illuskin Aqua Boost dengan SPF 20, dan juga Giordani Gold CC Cream dengan SPF 35. Dan jenis filter yang terkandung di dalamnya adalah titanium dioxide. Jadi yang sama seperti apa? Sama seperti apa namanya Novage tadi gitu ya. Jadi titanium dioxide itu berjenis physical sunscreen. Oke, kita bahas satu ya. Nah, The One Everlasting Sink SPF 30 kita juga bisa masuk ke manfaat ke kulitnya gitu ya. Tampilannya itu karena ada the skin response technology, hilang nih ya. Oh ya, muncul. Skin response technology ini tuh bisa bantu bikin kulit itu dia bisa kayak bunglon gitu. Dia bisa beradaptasi dengan lingkungan kelembapan, lingkungan sekitar. Keren banget gak? Ini termasuk aku pakai ini hari ini. Ya, hari ini aku lagi pakai The One Everlasting Sink. Karena dia bener-bener kayak nge-sink banget ke kulit kita nih. Ya, kamu pakai itu bener-bener kayak diserap langsung, bener-bener natural banget di kulit, tapi kasih coveragenya juga oke banget. Hasil akhirnya semi matte, jadi nggak matte-matte banget, nggak bikin kulit kita kayak apa drying-dryingnya nggak seger gitu ya. Jadi tetap seger hasilnya, semi matte. Dia ada SPF 30, ada perlindungan terhadap UVA-nya juga, tahan keringat. Jadi tuh SPF juga sebagai perlindungan tambahan ya, proteksi tambahan terhadap matahari itu tuh juga terjaga karena produknya ini diformulasikan tahan keringat gitu, tahan pudar juga ya, nggak smudging, dan juga transfer proof juga dan tahan air. Coba ya, jadi kuat banget tuh SPF juga tambahan SPF ini juga bertahan di kulit. Oke? Nah, ini teruji klinis tuh bahkan hingga 30 jam dia tuh bisa menjaga tampilan kulit tuh tetap seger. Jadi kalau cuman kayak kondangan doang mah dia kuat banget gitu ya. Oke? Itu kurang apa lagi gitu ya hasilnya, hasil akhirnya semi matte, dia tuh bisa adaptasi dengan cuaca di sekitar gitu, tampilannya tetap segar hingga 30 jam, tahan keringat, tahan smudging, transfer proof, dan juga tahan air. Oke, dan hasilnya tuh kayak your skin but better banget. Oke. Yang kedua, kalau misalnya kamu dia tuh pengen kulitnya tuh cerah dan dewy-dewy gitu ya. Jadi kayak kalau mau hasil akhirnya tadi kan semi matte ya. Jadi buat kombinasi, buat oily masih masuk. Nah, kalau yang pengen kulitnya cerah dewy gitu ya, yang glowing itu bisa pakai yang ini gitu, Aqua Boost, Illuskin Aqua Boost. Jadi dia cocok untuk kulit normal dan kering, tetap nambahin SPF-nya dan perlindungan UVA, dan dia tuh juga ringan banget teksturnya, jadi cocok untuk sehari-hari dengan medium coverage gitu. Jadi coveragenya tuh lumayan medium gitu ya, lumayan high. Jadi cocok untuk sehari-hari dipakai tuh masih masih tergolong ringan lah ya. Oke, lanjut ya. Ini favorit aku banget. Siapa di sini yang favoritnya CC Cream? Coba ya, ini tuh kayak sehari-hari jadi holy grail banget, dan bahkan aku juga
pengen ngasih tahu teman-teman juga ini, karena aku pemerhati beauty trend juga ya. Ini produk yang bisa ngehits banget kalian tawarkan ke anak-anak Gen Z. Bener deh, kayak anak-anak kuliah gitu ya, yang pengen satset, pengen nambahin apa SPF, yang suka males pakai pakai kadang-kadang suka lupa bahkan SPF daripada dia nggak pakai sama sekali ya kan? Nggak, daripada dia nggak pakai sunscreen sama sekali, nggak pakai perlindungan sama sekali, dari SPF 35 pun udah lumayan gitu ya dari sisi krim. At least kalau dia sekolah, anak sekolah gitu kan, 12 tahun ke atas ya, mungkin udah boleh, karena udah usia apa namanya lewat dari kids, udah lewat dari kategori kids, jadi boleh. Nah, terus juga untuk anak-anak kuliah Gen Z ini ya, itu cocok banget karena mereka tuh sekarang trennya lagi kayak your skin but better. Mereka nggak mau kelihatan dandan, tapi mereka mau flawless gitu loh teman-teman. Plus ada skincare benefitnya pula, itu udah Gen Z banget gitu. Jadi aku saranin teman-teman nih apa tetap semangat gitu loh. Oke, kita apa nggak ada sunscreen nggak masalah. Ini ada SPF 35 CC cream yang kasih coverage yang bikin kulitnya tuh jadi kayak flawless banget, tapi kayak nggak pakai apa-apa gitu ya. Coveragenya medium, teksturnya ringan banget, langsung nyerap ke kulit, dan hari demi hari juga kulitnya bisa lebih bright karena ada brightening teknologi, ada hybrid formulanya di sini untuk manfaat skincare-nya gitu. Jadi untuk anak-anak muda ataupun ibu-ibu yang cuma pengen ke pasar, ke supermarket mau ada proteksinya, ini bisa jadi solusi gitu loh. Jadi aku pengen ngajak kita berkreatif sedikit aja gitu ya, sedikit lebih kreatif untuk tetap memperkenalkan produk-produk kita yang keren ini gitu. Oke teman-teman, ini sih salah satu favoritku banget ya. Nah, yang terakhir yang gak kalah pentingnya adalah aku pengen sharing tentang daerah yang paling seksi ini, bibir ya. Jadi bibir itu termasuk salah satu area paling sensitif di wajah kita selain mata. Mata itu dan bibir adalah area paling sensitif di wajah kita. Kenapa bibir sensitif? Karena terdapat jutaan nerve endings namanya. Kalau diterjemahin agak aneh ya, ujung-ujung saraf di sini yang aktif menjadikan bibir kita 100 kali lebih sensitif dari ujung jari, dari jari kita. Gila nggak? Ya, bibir lebih sensitif daripada ujung jari kita. Oke, karena apa? Karena dia nggak punya perlindungan sama sekali, gitu. Dia tuh skin barriernya tuh lemah banget lapisan-lapisannya, gitu loh. Kalau di kulit kita punya ada minyak, gitu kan, ada keringat, ada apa namanya hydrolipid film, gitu kan, apa lapisan alami kulit kita di bibir tuh nggak ada, gitu. Jadi makanya dia gampang banget kering gitu kan, sensitif banget, makanya butuh perlindungan ekstra. Nah, jadi apa yang harus kita tambahkan perlindungannya itu di saat matahari lagi panas-panasnya, selain tentunya pakai tender care kesayangan kita kan, selain tender care kita bisa pasangkan dengan apa jualan kita? Tender care kita pasangkan dengan lipstick yang ada SPF-nya gitu loh ya. Jadi kalau kita jualan nih, mumpung lagi panas-panasnya kita mau bikin konten kayak gitu ya. Untuk mengoptimalkan proteksi bibir juga jangan nggak kalah penting loh. Nih aku ide-ide aja gitu ya. Ngomongnya kira-kira kontennya kayak gitu. Jadi kayak jadi bibir nggak kalah pentingnya loh gitu kan kita beri proteksi, makanya ada tender care gitu kan yang selalu menjadi holy grail kita untuk melembabkan bibir. Plus jangan lupa pakai makeup juga yang ada perlindungannya juga dong, yang selalu hybrid formula gitu kan. Nah, di dalam Gigi Iconic Matte Lipstick itu ada SPF 15-nya, lumayan banget ya, medium loh untuk ukuran lipstick tuh gila banget. Nah, dia menggunakan hybrid filter, jadi ada octocrylene plus titanium dioxide di dalamnya. Oke, sedangkan di Iconic Lip Elixir dan Gigi Iconic Lipstick itu dia menggunakan chemical filter, yaitu dia ada octocrylene-nya gitu, karena dia ada kandungan si octocrylene-nya sebagai filter. Jadi digunakan itu semakin memproteksi bibir yang sangat sensitif ini, gitu ya. Jadi udah pakai tender care,
pakai lipstick yang ada SPF-nya, terlindungilah dari sinar matahari yang parah yang bikin bibir kita rusak dan akhirnya pecah-pecah, perih juga kan, untuk kesehatan bibir juga kan. Jadi make up pun kita pilih yang ada manfaat proteksinya. Oke, itu aja teman-teman share kita hari ini. Untuk teman-teman yang mau tanya, aku persilahkan ya. Ada yang mau tanya? Silakan. Silakan teman-teman mau apa nyalain mic-nya juga boleh kalau mau tanya. Gila luar biasa hari ini kita rame banget loh. Ada 200. Boleh nyalain mic-nya kalau yang mau tanya ya teman-teman ya. Halo Kak Detia, selamat siang. Halo. Ya, gimana? Linda mau nanya, biasanya kalau tadi bibir sensitif kan diharuskan pakai tender care, lalu sama make up lipstick yang ada kandungan SPF-nya. Yes. Nah, kalau misalnya nih si tender care-nya ini lagi kosong stoknya, apa cukup hanya dengan lipstick yang ber-SPF aja atau gimana ya enaknya gitu? Oke, kalau misalnya tender care lagi kosong, tentu kita bisa hindari kalau lagi kering banget lipstick yang matte gitu ya. Jadi kayak misalnya tadi Gigi Iconic lipstick yang juga ada kemampuan melembabkannya juga dan dia juga proteksi itu bisa menjadi alternatif juga ya kan. Jadi kita apa ya, semakin kita memahami konteksnya itu semakin kita juga bisa kreatif sih dalam selling point kita menurutku gitu. Jadi kalau misalnya kita merasa oh tender care-nya lagi ini gimana ya, tapi tetap bagus nih produk ya apa kita harus tetap bisa kasih selling point ini untuk proteksi plus bisa melembabkan. Kita cari lipstick yang bisa memenuhi aksi itu, aksi melembabkan dan juga proteksi. Jadi misalnya kayak tadi Gigi Iconic lipsticknya gitu kan, bukan yang matte-nya ya, itu kan bisa menjadi alternatif juga. Semoga terjawab ya Kak ya. Ya, makasih ya Kak Detia. Puas. Sama-sama. Oke. Mau nanya, ada pertanyaan nih di chat. Kebanyakan pelembab dan foundation tadi kan hanya mengandung SPF, yang mana hanya melindungi dari UVB. Gimana untuk perlindungan dari UVA? Oke, jadi memang mengandung SPF tadi kayak aku bilang ya kan, sebetulnya SPF itu pun juga dia kan berbentuk screen tadi aku bilang ya filter yang juga bisa melindungi dari sinar UVA, tapi dia tidak diukur secara khusus untuk UVA untuk bisa dikasih klaimnya gitu loh Kak, PA gitu. Itu kan harus ada ukuran ke apa khusus apa sih namanya kayak tes khususnya juga terhadap UVA-nya baru dia bisa kasih klaim PA gitu ya. Tapi tetap bisa melindungi dari UVA sebetulnya ya. Hanya tidak dilakukan secara khusus aja tes terhadap UVA-nya makanya nggak ada klaim untuk PA-nya gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya teman-teman? Siang Kak Detia, aku mau tanya boleh? Oh, iya, halo Mbak Nat. Boleh Mbak Nat. Kayaknya tadi ada yang duluan, apa? Tadi siapa ya? Kayaknya udah nggak muncul lagi di aku. Oh, oke. Ya, Ya udah, Mbak Dat duluan ya. ya boleh Mbak Nat. Gimana? Oke, jadi aku cuma pengen ini sih, Dat. Maksudnya aku ngerti bahwa apa yang disampaikan hari ini tuh insya Allah supaya kita tuh tetap kayak kayak tetap bisa apa tetap bisa jualan, tetap bisa apa ngomongin perlindungan kulit dan lain-lain karena emang trennya kan sekarang dari terutama tuh dari sunscreen dan kayaknya yang paling banyak kejual tuh sunscreen gitu ya teman-teman. Cuma jujur nih kalau tadi Mbak Nat bacain chat-chatnya teman-teman yang nanggepin Mbak Det ya seakan-akan tuh ada yang jadi langsung ngerasa tenang karena wah berarti nggak usah pakai sunscreen nggak apa-apa ya berarti kita emang nggak usah jualan sunscreen nggak apa-apa ya gitu. Perlindungannya sama dengan yang ada di day cream ditambah foundation ditambah ini gitu. Nah kalau berdasarkan ini aku sharing ya Det ya gitu Iya, boleh banget Mbak Nat. karena I think we have a little different opinion gitu bahwa kalau buat Mbak Nat nih teman-teman at the end of the day itu beda gitu.
nggak bisa kita samain perlindungan dari produk yang memang produk sunscreen dengan perlindungan yang kemudian ada di let's say day cream kita yang ada SPF-nya. Contoh aja, misalnya nih tadi kalau nggak salah Mbak Sotia juga udah sempat nanggepin gitu bahwa kebutuhan sunscreen dengan SPF dan UV dan lain-lain itu teman-teman kan itu ada pengukurannya ya, tadi Mbak Deta juga udah jelasin tuh. Nah, pengukurannya aja kita disuruh pakai 2 jari gitu. Artinya pengukuran itu sedua jari. Sementara kalau kita ngomongin day cream, kandungannya bukan hanya SPF, tapi ada yang namanya humectant yang buat ngikat air, ada yang namanya moisturizer buat perlindungan minyak, buat jadi filter dan lain-lain. Artinya SPF-nya jelas tidak sama seperti SPF yang ada di itu gitu. Jadi yang memang di produk sunscreen. Jadi Mbak cuma sharing supaya jangan sampai kita overclaim, maksudnya sih itu gitu. Jadi aku setuju bahwa kita bisa kok jualan day cream yang ada SPF, tapi tetap nggak bisa kita samain. Tetap nggak apple to apple karena takutnya Mbak Nat kalau ada downline-downlineku yang dengerin di sini nanti jualannya jadi kayak overclaim gitu bahwa nggak apa-apa kok nggak usah pakai lo nggak usah beli si merek A B C itu, pakai aja di cream kita, it's different, nggak bisa gitu. Kalau dari Mbak Nat sejujurnya ya maaf ya gitu. Jadi itu yang kayaknya salah satu yang pengen aku sampaikan itu gitu. Sama yang kedua tadi kalau nggak salah ada yang ngomongin soal perlindungan UVA-nya gimana gitu. Nah, kalau nggak salah tadi di grup sempat ada yang nanya tuh kan ya Det gitu, kok kita nggak punya PA++ gitu. Teman-teman kebanyakan dari PA+ itu sebenarnya setahu Mbak Nat digunakan untuk area Asia dan Amerika. Tapi untuk EU, di mana Oriflame adalah standar Uni Eropa, maka labelisasi standar pengukuran untuk UVA bukan dari PA++ sebetulnya. Tapi mereka labelnya UV terus terus ada lingkarannya. Nah, itu labelnya. Jadi sebenarnya kalau nggak salah kita ada kan kalau yang di Optimals ya itu. Nah, itu artinya kita sudah mengandung perlindungan untuk UVA. Kalau pertanyaan soal perlindungan UVA-nya dari mana gitu. Sekali lagi Mbak Nat sedikit beda sama Mbak Detia gitu, bahwa Mbak Detia bilang mungkin itu karena ada pengukuran yang tidak diinin. Masalahnya nih di tren pasar saat ini orang taunya sekarang pengukurannya itu gitu. Jadi sebenarnya orang lain bisa berjualan tanpa menjelaskan panjang lebar seperti ini gitu. Mereka udah jelas, udah lihat aja ada UVA, ada label UVB gitu. Udah lihat aja ada label SPF sama PA++. Kita enggak, kita masih harus jelasin gini loh, ada perhitungannya, ada gini-gini. Nah, gitu. Nah, sehingga at the end of the day, Mbak Nat akan tetap sangat kepengen banget minta sama Oriflame bahwa gimana pun juga kita harus punya sunscreen untuk lebih kuat kita berjualan gitu. Sama ya, mengingatkan lagi bahwa at the end of the day, bismillah kita jangan overclaim ya teman-teman, jangan hanya demi penjualan, sales dan BP maka kita kemudian mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya gitu. Jadi itu yang mau aku sampaikan. Makasih waktunya ya Det. Thank you Mbak Nat. And actually itu kita sebetulnya satu opini sih gitu. Sebenarnya sama banget tadi yang aku juga coba sampaikan ya teman-teman. Mungkin ada yang menanggapnya lain. Mungkin aku akan ingetin lagi sekali lagi. Kayak tadi yang aku bilang, tentu saja tidak bisa menggantikan sunscreen yang full memang diformulasikan as a filter gitu kan. Yang memang isinya filter untuk perlindungan dibanding campuran di dalam day cream gitu. Tapi apakah pelembab ini bisa menjadi tambahan proteksi on top of the sunscreen? Itu bisa banget gitu ya. Jadi bukannya kita bilang apakah day cream ini dan ini jadi pengganti sunscreen atau bisa jadi cukup dengan makeupnya juga ada sunscreen, itu memang tidak gitu. Jadi memang yang dikomunikasikan adalah tetap kita nggak kehilangan peluang itu ketika orang memang udah menggunakan sunscreen gitu ya, dengan adanya tambahan dia menggunakan pelembab yang ada proteksinya terhadap matahari dan juga manfaat terhadap kulitnya, itu bisa menambah manfaat yang lebih gitu. Jadi komunikasinya sebetulnya satu ini ya kita yang Mbak Nat ya, satu kesepakatan ya, kalau ini tetap beda dengan sunscreen.
Dan untuk yang optimal tadi setuju banget. Jadi kalau perhitungan Asia itu memang menggunakan tulisan itu pakai plus. Tapi kalau Eropa itu tuh dengan number gitu sebenarnya Mbak Nat. Setahu aku yang pernah aku dapat training kalau perhitungan Eropa itu selalu ada numbersnya gitu. Jadi UVA misalnya seingat aku misalnya 1 sampai 3 itu sama dengan PA plus 1 gitu. Nah, misalnya PA UVA 16 itu pakai numbers itu jadi plusnya 4 gitu. Jadi kalau Eropa perhitungannya pakai numbers, tapi memang aku sudah konfirmasi juga ini ke kita punya regulatory di global gitu ya. Untuk optimals kita memang tidak spesifik diujikan untuk PA-nya gitu. Makanya kita tidak ada numbers UVA-nya berapa maupun PA plus-plusnya gitu dituliskannya. Gitu. Tapi bukan berarti dia tidak bisa ada proteksinya terhadap UVA ataupun UVB, makanya ditulisnya bisa dilindungi UVB atau UVA, tapi dia tidak melakukan uji khusus terhadap UVA ini proteksinya berapa. Makanya nggak ada numbers ataupun PA plus-plusnya di dalam optimals. Itu sih Mbak Nat yang aku bisa dan teman-teman semua ya untuk bisa kita satu kesimpulan ya teman-teman semuanya. Mungkin ada yang mau tanya lagi teman-teman. Dan setuju banget ya sunscreen semoga akan ada lagi. Aku juga berharap sekali. Tapi ya tadi good news-nya akan ada di Desember. Jadi hopefully nggak mundur lagi ya kan. Dan semoga juga stoknya cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan teman-teman semua. Oke. Ada Halo Ya. Mbak Devia, siang. siang. Ini perkenalan, aku Sekar. Sebenarnya pengen make sure aja sih Mbak, karena banyak statement gitu ya. Ini aku juga nggak tahu ya, makanya aku make sure nih sama yang lebih berpengalaman gitu ya. Jadi kalau kayak di luaran sana tuh statementnya gini Mbak, nggak perlu pakai rangkaian skincare, tapi yang penting pakai sunscreen gitu. Jadi lebih baik skip rangkaian skincare daripada skip sunscreen gitu. Nah itu statement itu tuh bener nggak sih Mbak? Itu aja sih. Thank you ya. Ya, thank you Mbak Sekar. Seperti kayak yang kita sering komunikasikan ya, bahwa yang dibutuhkan kulit itu selalu ada minimal 3 hal banget deh yang paling penting gitu kan, dibersihkan, dinutrisi gitu kan, dan juga diberi perisai perlindungan tambahan terhadap faktor eksternal ya, khususnya kayak matahari gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita skip kira-kira hanya proteksinya aja nih gitu. Tapi kita diproteksi terhadap sinar UV dan juga radikal bebas yang terpapar gitu ya. Tapi kita nggak bantuin kulit juga, nggak bantu nutrisi kulit yang kurang untuk ini gitu loh, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, jadi apakah itu cukup? Kira-kira menurut Kak Sekar gimana Kak? Ya kan ya, jadi kayaknya kita bisa pikir sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita hanya memproteksi terhadap itu, tapi nutrisi-nutrisi kulit yang dibutuhkan kulit yang memang ternyata kurang gitu ya, karena di kulit kita juga udah jelas nih ada tanda-tandanya masalah gitu ya, karena kan artinya ada yang kurang nih di dalam. Tapi kita nggak ngebantu mengatasinya atau nggak membantu menutrisi ya kan, pastinya juga jadi tidak optimal gitu ya. Itu sih kira-kira jawabannya. Berarti sebenarnya statement itu nggak bisa dibenarkan ya Mbak ya? Ibaratnya tetap perlu gitu ya, ibaratnya nggak. Tapi maksudnya gini Mbak, bener nggak sih kalau cuma pakai sunscreen doang itu sebenarnya udah bisa menutrisi atau memproteksi gitu ibaratnya? Karena kan ini sebenarnya statement itu kayak udah berkeliaran di mana-mana gitu loh Mbak. Jadi pengen dapat ibaratnya tetap moisturizer, tetap misalnya dia pakai moisturizer aja gitu, tapi nggak pakai sunscreen-nya gitu. Jadi menurut statement banyak orang tuh kayaknya percuma gitu loh kalau kita pakai rangkaiannya mungkin berapa lapis gitu ya, tapi nggak at the end gitu tuh nggak pakai sunscreen gitu loh. Nah itu bener memang maksudnya percuma atau memang sebenarnya masih ada efeknya loh, masih ada bagusnya loh gitu. Oke. Boleh bantu jawab dari sisi penjual nggak, Det? Boleh banget Mbak Nat. Silakan. Sisi penjual gitu. Sekar teman-teman, kalau Mbak Nat ngeliatnya gini, masalahnya ya marketing orang tuh bagus-bagus saat
segala cara itu bisa kita jual untuk ngasih tahu bahwa ini nggak perlu loh, itu nggak perlu, ini nggak perlu, itu nggak perlu gitu. Sekarang bisa sama kayak dulu kita foundation kayaknya cukup, terus foundation ditambahin skincare jadilah CC cream, BB cream. Terus CC cream, BB cream ditambahin lagi sama SPF terus dimasukin dalam cushions terus disebutnya cushions. Jadi kalau aku ngelihatnya dari yang banyak belajar juga gitu ya, itu sebenarnya salah satu cara marketing untuk bikin produk lain dalam tanda kutip jatuh, produk kita bisa naik gitu. Kenapa yang harus kita sadar teman-teman adalah bahwa saat ini sunscreen yang ada di luar sana kandungannya bukan hanya untuk SPF. Jadi Recording stopped. kalau kita kan kebalik nih ya, kita diajarin kita jualan day cream yang ada SPF-nya, kita jualan lip care yang ada SPF-nya, kita jualan kosmetik yang ada SPF-nya, ada UV-nya misalnya gitu. Nah, sementara Koreans sama Jepang sama Amerika sekarang juga sudah mulai, mereka jualannya udah kebalik dengan sunscreennya itu sudah ada 10 kandungan tambahan sehingga bisa glowing, bisa kenceng, bisa ini tuh segala macam tuh yang tadi sama Mbak Detya disebutkan bahwa sebenarnya kulit kita tuh butuhnya banyak loh. Kulit kita tuh butuh pengikat air, butuh perlindungan minyak, butuh buat nutrisi, butuh dan lain-lain. Nah, cara marketingnya aja sekarang yang dibalik sama mereka yang kebetulan punya produk sunscreen. Sayangnya kita nggak bisa masuk dari situ. Padahal kalau kita punya Optimals, kalau Mbak Nana sih pede bilang, pada saat kita lagi nih kerja di lapangan banget, apalagi yang bilang bahwa downline Mbak Nat nih yang bilang, mana gue kalau pakai berlapis-lapis gitu ya, skin layering, terus pakai SPF di terakhirnya gitu, tuh berminyak banget. Teman-teman pernah coba nggak? Cukup pakai Optimals kita yang kuning itu tok gitu yang Mbak Nat lihat udah ada humectornya ada, moisturizernya sudah ada, nutrisinya juga sudah ada, plus filter yang tadi kita diajarin Mbak Delta jadinya Mbak Delta gitu, itu semuanya udah ada. Terus cukup nggak pakai itu? Honestly cukup gitu. Tapi kan at the end of the day kita penjual aneka macam skincare, aneka macam kosmetik, teman-teman, yang mana kita harus menguasai nih. Kadang-kadang kalau ada orang yang kita lihat punya budget lebih, Banat akan menawarkan tuh layering gitu, dimana lo mulai deh pakai dari toner, mulai pakai dari dengan day cream, baru terakhirnya sunscreen gitu untuk pagi sampai sore hari. Tapi kalau Mbak Nat lihat dia budgetnya sedikit terbatas, maka Mbak Nat akan pede teman-teman nawarin hanya Optimal sunscreen saja. Kenapa? It's already included kok. Semua yang tadi dibutuhkan sama kulit tuh sebenarnya sudah include gitu. Jadi kalau ada yang mau bilang pakai sunscreen aja cukup, bener kalau sunscreennya dia memang sudah mengandung semua yang tadi, nutrisi, humectant, moisturizer, apalagi tuh occlusive, udah ada semuanya gitu. Emang bener gitu. Tapi kalau si produknya masih jualannya satuan, seperti kebanyakan kita saat ini, maka at the end of the day, si sunscreen akan tetap dibutuhkan gitu. Jadi kalau Mbak Nat cara jualannya gitu atau cara nanggepinnya gitu sekarang. Oke, Mbak Nat, jelas sih so far. Thank you Mbak Nat sama Mbak Ditya ya. Oke, thank you Mbak Nat, thank you Sekar. Mungkin tambahan dari Mbak Nat lagi sedikit ya. Kalau misalnya untuk kulit sehat mungkin butuh tadi dengan sunscreen selengkap itu misalnya cukup, ya bisa cukup. Tapi kan kenyataannya kulit punya banyak skin concern ya. Jadi masing-masing orang mungkin punya skin concern gitu atau skin goals tertentu yang kalau sunscreen pastinya nggak bisa menjawab gitu karena tugas utama sunscreen protection. Itu aja sih Kak Sekar ya. Mungkin aku bisa bantu jawabnya itu aja. Fungsi utamanya proteksi. Jadi kalau misalnya disuruh mengatasi berbagai skin concern atau skin goals-nya yang mau dia capai, tentunya harus memilih formula yang lebih tepat gitu, yang bisa mengisi itu gitu ya. Dan pastinya adanya di dalam serum dan juga di pelembab gitu ya, yang bisa membantu mengatasi masalahnya dia gitu. Oke. Teman-teman, gak berasa kita udah 1 jam lebih nih, luar biasa loh hari ini, ramai banget 191. Dan ini kita udah lewat 10 menit nih, mohon maaf ya teman-teman ya. Tapi aku rasa semuanya semangat nih karena seru, topiknya mungkin hangat ya. Oke, jadi thank you banget semuanya untuk semua masukannya dan juga semua antusiasmenya. Semoga bermanfaat hari ini dan juga semoga tetap menambah semangat kita tadi ya untuk tetap bisa secara kreatif
gitu ya, bisa memahami produk kita sehingga bisa memiliki selling point yang unik tapi tanpa overclaim tentunya ya. Semakin kita memahami, aku yakin kita semakin bisa kreatif tanpa harus overclaim atau apa namanya hanya menolak keadaan nggak ada gitu ya. Tapi aku yakin ini bisa jadi ajang memanfaatkan apa namanya tren dengan cara-cara yang aku yakin teman-teman pinter-pinter banget untuk bisa itu. Oke, semangat ya teman-teman semua. Sampai jumpa lagi nanti di bulan depan. Pastinya setiap bulan kita akan ada skincare training, dan bulan depan pasti udah banyak yang nungguin, topiknya adalah optimals ya. Jadi nanti kita akan mulai ngomongin optimals satu-satu, tapi ya satu rangkaian. Kita akan mulai dari tentu saja ikonik produk kita, yaitu optimals even out. Oke, jadi sampai ketemu di bulan depan teman-teman semua. Terima kasih banyak.